Bermula dari curhatan sales tentang rumitnya proses kredit Suzuki New Carry Pickup. Mereka bercerita yang ekspektasi banyak, tapi susah banget untuk sampai dengan approval keluar PO dari pihak leasing. Meskipun udah diputar-putar, masuk ke leasing A, B, C, D, ujung-ujungnya tetap aja ditolak, nggak keluar PO. Dikarenakan kasus itu, saya berdasarkan pengalaman, saya ingin membagikan informasi tentang teman-teman soal DP-nya baiknya berapa sih untuk Suzuki New Carry Pickup, dan juga data apa aja yang harus disiapkan teman-teman sebelum melakukan pembelian Suzuki New Carry Pickup dengan cara kredit. Sebenarnya, masalah ini bukan hanya di Suzuki New Carry Pickup aja sih, tapi general di seluruh pembelian mobil dengan cara kredit. So, mulai dari DP minimnya berapa sampai dengan persyaratannya apa aja yang harus disiapkan sama teman-teman, itu akan saya beberkan atau saya uraikan di video kali ini. Makanya, jangan pada skip video ini agar dapat informasinya secara utuh, dan selamat datang di channel Dio Pesadio. Let's go! Suzuki New Carry Pickup memiliki 4 tipe, mulai dari tipe flat deck atau FD, terus yang wet deck yang bak bukaan 3 atau 3-way, terus juga ada yang PUFDPS. PUFDPS itu yang bak bukaan satu belakangnya saja, tapi sudah dilengkapi dengan power steering, AC, dan juga radio tip, serta wet deck PS. Wet deck itu yang bak bukaannya 3, serta sudah dilengkapi dengan power steering, AC, dan juga radio tip. Nah, sebelum masuk ke hiperhitungan DP-nya, saya mau info kalau pembelian mobil Suzuki New Carry Pickup dengan cara cash, harga netnya untuk plat B itu harganya mulai dari 134 juta, untuk yang tipe terendah tipe standar PUFD, sampai dengan tipe tertingginya yaitu PUWD ACPS dengan harga netnya di angka 142 juta rupiah. Dan di video kali ini, saya akan buatkan simulasi kredit untuk Suzuki New Carry Pickup tipe PUFD yang standar. Yang standar itu berarti belum dilengkapi dengan power steering, AC, dan juga radio tip dengan bak bukaan belakangnya saja. Dengan simulasi DP dimulai dari 30%. Sebenarnya ada DP yang lebih rendah yaitu DP 25%. Tapi kenapa saya pilih DP 30%? Karena DP 25% itu cuma gimmick aja, rawan ditolak, kecuali kalau misalkan data teman-teman tuh bagus banget. Karena biasanya kalau misalkan emang DP 25% tuh ujung-ujungnya pasti ditolak ataupun naik DP. Jadi, untuk Suzuki New Carry Pickup DP 30%, berapa sih DP-nya serta angsurannya berapa? Kita mulai aja. Jadi, untuk Suzuki New Carry Pickup tipe PUFD yang standar, yang dia belum dilengkapi dengan AC, power steering, dan juga radio tip, untuk harga net on the road-nya di angka 134 jutaan itu. Nah, untuk DP-nya, di DP 30%, teman-teman cukup bayar 13 juta dengan angsuran 3.709.000 rupiah. Saya ulang lagi, untuk Suzuki New Carry Pickup tipe PUFD standar, dengan DP 30%, DP bayarnya di angka 13 juta dengan angsuran 3.709.000 selama 5 tahun. Jadi, buat teman-teman yang biasanya penghasilannya harian, mau hitung per hari kurang lebih, itu per harinya cuma sekitar 130 ribuan lah, 125.000 something lah ya. Jadi cukup disisihin tuh setiap satu hari di angka 125.000 kalau misalkan dikali 30 ya kurang lebih sekitar segitu, 3.750 ribuan. Tapi di sini angsurannya cuma 3.709.000 rupiah. Nah, itu DP yang aman sih, DP 30%. Selain itu, biar nggak ditolak-tolak sama leasing, teman-teman harus mempersiapkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, KTP suami istri, KK, serta NPWP. Data tersebut untuk apa? Fungsinya adalah untuk pengecekan BI checking, di mana data tersebut suami ataupun istrinya itu nggak boleh ada BI checking yang menyangkut atau kolek 5 ya, bahasa gampangnya ya. Jadi nggak boleh cacat tuh untuk data sebagai debitur ataupun penjaminnya, suami ataupun istri, anak ataupun orang tua, itu nggak boleh cacat data tersebut. Nggak boleh ada sebelumnya histori kredit bermasalah di leasing,
kredit macet, atau yang lebih parahnya adalah pernah kredit kendaraan tapi mobilnya ditarik. Nah, tentu kalau misalkan datanya seperti itu udah nggak bakal bisa diterima tuh. Jadi pastikan data yang dimasukin sebagai debitur ataupun penjamin debiturnya itu datanya bebas kolek 5. Datanya harus clear, datanya harus tidak pernah bermasalah di leasing ataupun perbankan apapun. Yang kedua, rumahnya wajib punya pribadi. Rumah boleh atas nama suami, istri, ataupun nama orang tua. Nah, untuk membuktikan sebagai bukti kepemilikan rumahnya, teman-teman bisa melampirkan PBB ataupun AJB. Itu data yang kedua. Jadi yang pertama datanya harus clear, bebas dari kolek ataupun blacklist dari perbankan. Yang kedua adalah rumah wajib milik sendiri atau rumah pribadi. Nah, data yang harus disiapkan, data ketiga untuk pembelian Suzuki New Carry Pickup dengan cara yang dikredit, yaitu pembelian Suzuki New Carry Pickup pastikan biasanya diperuntukkan untuk penunjang usaha teman-teman ya. Nah, harus ada usahanya untuk beli mobil pickup. Nggak boleh tuh nggak ada usahanya, misalkan minjem usaha teman atau apapun untuk Lala Move, untuk jasa angkut. Biasanya agak susah tuh kalau misalkan seperti itu di approvalnya. Jadi harus benar-benar ada usahanya yang dimana itu diperuntukkan untuk mempergunakan si Suzuki New Carry Pickup-nya. Jadi Suzuki Carry Pickup-nya ini harus jelas diperuntukkan untuk apa pembeliannya. Untuk usaha, berarti usahanya tuh harus melampirkan berkas penunjang usahanya seperti SKU ataupun NIB. Contohnya, misalkan teman-teman usaha ayam potong, berarti harus lengkapin SKU ataupun NIB ayam potong teman-teman semua. Terus, selain itu, rekening 3 bulan harus ada isinya. Meskipun ini masih bisa diganti dengan pembukuan usaha kalian atau catatan lainnya, tapi alangkah baiknya perputaran uang usaha kalian harus tercermin di mutasi rekening tabungan kalian. Karena nanti pada saat persyaratan kredit, itu harus di-print kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir untuk salah satu syarat melakukan kredit pembelian mobil Suzuki New Carry Pickup. Kalau data itu semuanya sudah lengkap dan DP-nya 30%, harusnya aman sih. Jadi nggak perlu di-reject, nggak perlu muter ke leasing sana-sini lagi. Jadi, mau kemakan DP ringan, gimmick, yang DP 5 juta, 4 juta, 2 juta, 3 juta, atau langsung aja to the point masuk ke DP 30% agar prosesnya lebih cepat. Dan teman-teman juga nggak ngerasa dibohongin dengan gimmick-gimmick sales-sales yang lain. So, konsultasikan aja rencana pembelian mobil Suzuki New Carry Pickup-nya ke nomor teleponnya ada di bawah di 0877 8508 4696. Saya Jual Dewa, saya adalah marketing otomotif mobil Suzuki yang siap melayani pembelian mobil baru Suzuki teman-teman semua selagi masih berplat B, F, A, dan T. Dan jangan ragu, konsultasikan rencana pembelian mobil Suzuki teman-teman semua ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Kalau misalkan emang mau datang langsung, datang aja langsung ke showroom kami. Dan tentunya janjian dulu sebelum datang ke sini, karena alamat showroom kami ada di Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 59 Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Dan mungkin itu dulu video kita pada kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman semua dalam rencana pembelian mobil baru Suzuki-nya. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang ada rencana pembelian mobil baru Suzuki-nya. Sampai jumpa di video-video mobil baru Suzuki lainnya. See you!